Kecoa adalah salah satu serangga yang paling banyak dibenci di dunia. Kecoa dianggap sebagai makhluk yang kotor yang sering muncul di kamar mandi, di comberan, atau di tempat sampah. Ditambah lagi yang lebih ngeselin lagi, kecoa ini seringnya muncul secara tiba-tiba. Tapi meskipun demikian, kecoa yang ngeselin ini ternyata mereka juga punya sebuah kemampuan yang sangat spesial. Kecoa memiliki kemampuan adaptasi yang sangat-sangat luar biasa. Misalnya yang pertama, kecoa bisa bertahan hidup selama sebulan tanpa makanan. Dan kemudian ada yang lebih keren lagi, mungkin kalian juga udah pernah dengar, kecoa bahkan dibilang dia bisa tahan terhadap ledakan nuklir. Benarkah demikian? Cerita kecoa sebagai makhluk hidup yang kebal radiasi nuklir ini mulai terkenal sejak tahun 1945 pasca pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dampak dari pengeboman ini sangat-sangat besar ya teman-teman, ada lebih dari 200.000 orang korban jiwa, belum lagi bangunan yang hancur juga sangat-sangat banyak dan lain sebagainya. Nah, di saat seperti itu, ada kabar kalau masih ada kecoa-kecoa yang lari-larian, yang terbang-terbang di antara puing-puing bangunan ini. Kabar ini pun kemudian menyebar dan segera menjadi semacam urban legend tentang kehebatan kecoa. Tapi, apakah ini benar? Saat terjadi ledakan bom nuklir, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi kecoa kalau dia pengen tetap bisa bertahan hidup. Yang pertama adalah tentu saja ledakannya, baik itu dari sisi panasnya ataupun gelombang ledakannya. Yang kedua, radiasi radioaktifnya. Untuk bertahan terhadap ledakannya, kecoa sebenarnya sulit untuk bisa bertahan ya teman-teman. Kalau dia kena ledakan dan kena panasnya ya dia bakal hancur. Tapi kalau terkait dengan radiasi radioaktifnya, ini menarik nih. Untuk membuktikan kemampuan kecoa dalam menghadapi radiasi nuklir, beberapa penelitian dilakukan. Salah satunya penelitian dari Cole dan Labreque tahun 1959 yang mengamati efek dari radiasi gamma terhadap beberapa serangga yang hidup di sekitar manusia. Dalam penelitiannya, dia menggunakan sumber radiasi gamma dari kobalt 60. Ini kalau dipikir-pikir, sebenarnya ini rada nggak jelas dan rada psikopat ya teman-teman penelitiannya. Maksudnya dia ngumpulin serangga, kemudian dikasih radiasi sampai mati. Tapi entahlah ya, memang begitu penelitiannya teman-teman. Dosis mematikan yang diukur ini disebut sebagai LD50, lethal dose 50, yang artinya seberapa banyak dosis radiasi yang bisa membunuh 50% sampel dalam waktu tertentu. Dalam penelitian ini, rentang waktunya adalah 24 jam. Dari penelitian ini, didapatkan hasil data sebagai berikut. Diurutkan dari serangga yang paling tahan terhadap radiasi. Di sini nilai radiasinya ditulis dalam satuan ronsen. Ronsen ini adalah salah satu satuan untuk radiasi X-ray atau gamma. Ini satuan yang cukup kuno sebenarnya, karena balik lagi ini penelitian tahun 1959. Kalau untuk satuan radiasi yang lebih sering dipakai sekarang ada seperti Rats, kemudian Sievert atau Gray. Dari data ini kita bisa melihat nih, kalau sebenarnya kecoa ini kalau dibandingkan serangga lainnya ternyata dia nggak kuat-kuat banget. Yang paling tahan di sini ada semut, tungau, lalat, baru kemudian ada kecoa. Di sini ada jenis kecoa Jerman sama Amerika. Entah ini jenis gimana maksudnya ya. Tapi ini kecoa yang pasti. Di sini dosis LD50 untuk kecoa lebih rendah dibandingkan serangga yang lainnya, yaitu hanya di sekitar 50-70 ribu ronsen. Nggak kuat-kuat banget ternyata dia. Namun demikian, kalau ini dibandingkan dengan manusia, ini udah sangat-sangat kuat ya teman-teman. Dosis mematikan untuk manusia nilainya cuma sekitar 1/100-nya aja. Jadi nilai fatal untuk radiasi yang diterima manusia adalah sekitar 7 sievert, atau kalau dikonversi ke satuan ronsen di sekitar 700 ronsen. Jadi jauh-jauh lebih rendah. Jadi ini menunjukkan kalau kecoa ternyata memang lebih tahan terhadap radiasi dibandingkan kita manusia.
Hanya saja ini juga berkaitan dengan aspek ukuran ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat dari hasil penelitiannya sendiri, di sini ada data tentang massa serangganya nih. Dimana makin ringan dia, ternyata dia makin tahan. Begitu juga sebaliknya. Meskipun ini tidak selalu demikian. Kemudian ada eksperimen lain yang dilakukan oleh Mythbuster pada tahun 2008 dalam episode berjudul Cockroach and Radiation. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Blatella germanica atau kecoa Jerman, yang mana kecoa ini adalah kecoa yang sering hidup di rumah-rumah. Kecoa ini di sini sebagai subjek utama penelitiannya, kemudian dia dibandingkan dengan dua serangga yang lainnya, yaitu ada kumbang dan lalat buah. Di sini mereka membagi kecoanya dan serangga lainnya ini ke dalam beberapa kelompok. Pertama, kelompok kontrol 15 kecoa yang tidak diberi paparan radiasi. Kemudian kelompok 1, 15 kecoa yang diberi dosis radiasi rendah. Kelompok 2, 15 kecoa yang diberi dosis radiasi sedang. Dan kelompok 3, 15 kecoa yang diberi dosis radiasi tingkat tinggi. Untuk kumbang dan lalat buahnya yang diteliti juga dibagi serupa teman-teman. Jadi masing-masing ada kelompok kontrol dan ada kelompok yang diuji dengan radiasi. Kelompok tersebut kemudian diberi radiasi dengan sumber kobalt 60 yang menghasilkan sinar gamma. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa pada dosis 1000 ronsen, semua kecoanya ternyata masih hidup. Kemudian pada dosis 10.000 ronsen, sebagian kecoanya sudah mati. Begitu juga dengan kumbang dan lalat, sebagian ada yang sudah mati. Tapi ternyata secara persentase, kumbang dan lalat buahnya ini ternyata lebih banyak yang masih hidup dibandingkan dengan kecoanya. Jadi hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya tadi kan teman-teman. Dan dari penelitian-penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya kecoa memang tahan terhadap radiasi jauh lebih baik daripada manusia. Untuk dosis yang udah mematikan terhadap manusia, kecoa masih bisa bertahan hidup biasa aja, masih chill lah ya mereka. Tapi memang ternyata mereka bukan yang terkuat dan mereka juga nggak kebal terhadap radiasi. Karena ketika udah diberi radiasi 100 ronsen, ya semua kecoanya udah mati teman-teman. Jadi ada batasnya. Kemudian kalau kita kembali ke pertanyaan awal, apakah kecoa bisa tahan terhadap ledakan nuklir? Nah, kalau tahan terhadap ledakannya, dia nggak tahan teman-teman. Karena dia ya bakal hancur kalau kena ledakannya. Tapi kalau tahan terhadap radiasi nuklirnya, dia tahan. Karena nilai radiasi radioaktif dari ledakan nuklir, nilainya jauh di bawah dosis yang mematikan untuk kecoa. Dan memang pada ledakan nuklir sendiri yang lebih berbahaya ya ledakannya itu sendiri, bukan radiasi radioaktifnya. Waduh. Berarti gimana ini cara untuk membunuh kecoa-kecoa ini, teman-teman? Di sisi lain, kalau kita tadi bicara tentang makhluk hidup yang tahan terhadap radiasi, ternyata ada makhluk lain yang bahkan lebih tahan terhadap radiasi dibandingkan dengan kecoa, begitu juga dengan serangga-serangga tadi. Organisme yang paling tahan terhadap radiasi yang diketahui hingga saat ini adalah bakteri Deinococcus radiodurans yang sampai tercatat di Guinness Book of World Record tahun 1998. Bakteri ini sering dijuluki sebagai Conan the Bacterium karena kemampuannya untuk bertahan di kondisi yang sangat ekstrim, termasuk radiasi tingkat tinggi yang jauh melampaui toleransi makhluk hidup yang lainnya. Deinococcus radiodurans ini bisa bertahan dari radiasi radioaktif hingga 15.000 Gray. Ini dalam kondisi normal. Dan bahkan dia bisa tahan sampai 30.000 Gray kalau dibekukan. Sebagai perbandingan, manusia ini udah mati di dosis sekitar 7 Gray ya teman-teman. Dan kecoa yang ini udah termasuk tangguh ya, dia cuma bisa bertahan di sekitar 60 sampai 70 Gray. Dan lebih canggih lagi, ketika sel dan DNA dari bakteri ini rusak oleh radiasi, dia bisa secara cepat melakukan perbaikan DNA dan hanya beberapa jam setelahnya DNA-nya udah kembali seperti semula. Luar biasa, teman-teman. Dan gak berhenti di situ, setelah melakukan penelitian lanjutan, para ilmuwan kemudian menemukan lagi nih bahwa ternyata
ini pun bukan makhluk yang paling kuat terhadap radiasi, karena ternyata ada makhluk kategori sel tunggal yang bahkan lebih kebal lagi terhadap radiasi, yaitu Thermococcus gamma tolerans. Yang jelas, makhluk-makhluk ini bahkan lebih kuat daripada jamur hitam Chernobyl ya, teman-teman. Yang aku udah bikin pembahasannya, kalian bisa tonton video pembahasannya di sini. Itu dulu untuk pembahasan video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan lainnya, silahkan tulis saja di kolom komentar untuk kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.